Gimana? Sudah? Lanjut ya. Untuk hukum menurut sasarannya. Oke. Nah, berikutnya itu ada penggolongan hukum menurut bentuknya. Yang pertama itu adalah hukum tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis, resmi, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat. Nah, dalam praktek ketatanegaraan, hukum tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Di mana contohnya itu adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Sudah? Kalau sudah, kita ke penggolongan hukum menurut isinya. Ada hukum publik, hukum acara, serta hukum tata negara. Yang dimaksud dengan hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Nah, dalam hukum publik itu ada hukum acara, hukum tata negara, serta ada hukum administrasi negara. Yang dimaksud dengan hukum acara itu adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan. Contohnya adalah hukum acara pidana. Sedangkan untuk hukum tata negara itu adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk, sifat, serta tugas negara berikut susunan pemerintahan serta ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Kemudian ada hukum administrasi negara. Itu adalah hukum atau peraturan yang mengatur ketentuan mengenai hubungan antara alat perlengkapan negara serta kekuasaan negara maupun antara warga negara serta perlengkapan negara.
untuk hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Contohnya, misal kita bawa sepeda motor, ya, kita keluar mau beli sesuatu, gitu. Ternyata kita tidak membawa SIM dan tidak pakai helm. Berarti kita melanggar aturan kan, ya, melanggar yang namanya hukum pidana. Nah, setelah ada hukum publik, ya, kemudian ada hukum privat, yaitu rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya di sini adalah hukum kekayaan, ada hukum perikatan, ada hukum perorangan, kemudian ada hukum waris. Yang dimaksud dengan hukum kekayaan itu adalah, catat ya, mau dicari sendiri atau mau dicatat. Hukum kekayaan itu adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kalau hukum perikatan itu adalah hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Hukum